Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Hermoti. Saya motivator dari unit Bimba Pondok Rezeki. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal tentang hari ke-9 ya teman-teman. Soal yang pertama atau poin yang pertama itu pertanyaannya adalah apa arti tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum di Bimba ya teman-teman. Saya akan menjawab. Itu menunjukkan bahwa proses pembelajaran harus dilakukan secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya teman-teman. Next, poin yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum di Bimba? Itu menunjukkan batas kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh murid pada tahap tertentu. Dan poin yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum di Bimba? Itu menunjukkan bahwa materi atau kompetensi yang terkait menunjukkan perhatian khusus dari motivator dan murid-murid. Dan soal yang keempat atau poin yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum di Bimba. Mulai dari atas atau ikuti arah panah, perhatikan garis tebal, cari tanda seru, baca deskripsi, perhatikan hubungan antara tahap. Poin soal kelima, apa syarat HSAIUEO ya teman-teman. HSAIUEO, yang H itu huruf, S itu suara, A itu aku, I itu ibu, U itu ucap, E itu ekatana, O itu otot. Berarti HSAIUEO adalah singkatan huruf dari huruf suara, aku, ibu, ucap, ekatana, otot. Dan soal selanjutnya, apa syarat modul B1A? Itu B1A itu B-nya itu bunyi, satu itu satu suku kata, A itu A, I, U, E, O atau huruf vokal ya teman-teman. Next, soal berikutnya, apa syarat modul B1B? B1B itu B-nya bunyi atau suara, satunya itu suku kata dengan konsonan ganda, dan B berakhir dengan konsonan ya teman-teman. Next, soal berikutnya, apa syarat D4HVS? Itu dikte 4 huruf vokal yang sama ya teman-teman. Next, soal selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4HFK? 4HFK itu 5 huruf vokal konsonan ya teman-teman. Next, soal berikutnya, apa tahap setelah B1A? Setelah B1A itu B1B ya teman-teman, yang artinya murid mulai belajar membaca suku kata yang berakhir dengan konsonan seperti bab, bib, bun, bek, bok ya teman-teman. Next, soal selanjutnya itu apa tahap selanjutnya nih setelah B1E, yaitu B16 yang artinya murid akan belajar membaca suku kata yang berakhir dengan konsonan itu seperti bek, bek, bok. Next, soal selanjutnya itu apa tahap setelah B4? Setelah B4 itu ada B5 ya teman-teman. Murid akan belajar membaca kata-kata yang lebih kompleks, seperti kata yang memiliki 5 huruf atau yang lebih ya teman-teman. Dan soal selanjutnya, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan itu tahap awal dalam proses pembelajaran di Bimba teman-teman. Next, soal selanjutnya itu apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal itu huruf yang dapat diucapkan atau dibunyikan seperti huruf A, I, U, E, O ya teman-teman. Soal yang selanjutnya, tahap persiapan disebut juga dengan tahap pers atau TP ya teman-teman. Next, mengapa ada tahap persiapan ya teman-teman? Karena itu membangun dasar yang kuat atau mengenal konsep dasar,
meningkatkan kesiapan, dan mengurangi kesulitan pada saat belajar. Soal selanjutnya, apa tujuan adanya tahap persiapan? Itu untuk membantu murid membangun dasar yang kuat, mengenal konsep dasar, meningkatkan kesiapan, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam membaca dan menulis. Soal selanjutnya, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Pertama, pengenalan huruf. Kedua, suara huruf. Yang ketiga, suku kata. Yang keempat, kata-kata yang sangat sederhana. Dan yang terakhir, membaca sederhana. Soal selanjutnya, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan, teman-teman? Di sini kita menggunakan bahasa yang sangat sederhana, menggunakan contoh yang relevan, dan menggunakan media yang sangat menarik. Soal selanjutnya, apa pengertian dari HFAIUEO, teman-teman? Jawabannya huruf vokal A, I, U, E, O. Soal selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HFAIUEO? Di sini kita mengenal bentuk dan suara huruf vokal A, I, U, E, O. Itu membedakan antara huruf vokal yang satu dengan yang lain ya teman-teman. Soal selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan HFAIUEO? Itu menggunakan gambar dan suara, menggunakan contoh kata, dan mengajak murid untuk mengucapkan, teman-teman. Soal selanjutnya, apa pengertian dari HFBDGKMPSY? Itu proses belajar mengenali dan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O yang berpasangan dengan konsonan MPSY ya teman-teman. Soal selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFBDGKMPSY? Itu untuk membantu murid meningkatkan kemampuan membaca dan menulis mereka dengan menggunakan kata-kata yang mengandung huruf vokal seperti A, I, U, E, O yang berpasangan dengan konsonan MPSY. Soal selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan HF, BDG, KMPSY? Itu menggunakan gambar dan suara, menggunakan contoh kata, mengajak murid untuk mengucapkan, dan menggunakan permainan atau media ya teman-teman. Soal selanjutnya, apa pengertian dari HFJLN TRC? Itu huruf verbal. JLNTRC itu yang digunakan dalam kurikulum metode Bimba AIUEO untuk menggunakan bunyi huruf-huruf tersebut kepada anak-anak usia dini. Soal selanjutnya, apa tujuan utama dan khusus HFJLN TRC? Itu mengenal bentuk dan suara huruf vokal A, I, U, E, O yang berpasangan dengan JLN atau TRC. Soal selanjutnya, bagaimana cara motivator mengenalkan HFJLN TRC? Itu sama seperti jawaban yang pertama ya teman-teman, itu menggunakan gambar dan suara, menggunakan contoh kata, mengajak murid mengucapkan huruf-huruf vokal teman-teman. Soal selanjutnya, sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.